Saya kembali menyapa sahabat-sahabat, sahabat, teman-teman, atau kawan yang tertarik mencermati setiap persoalan-persoalan politik hukum di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita mencermati apa yang berkembang, sahabat. Bukan berarti kita menganggap bahwa kita lebih pintar daripada orang lain. Kita memberikan satu pendapat atau argumen, ataupun pandangan, opini, atau kajian, atau apapun bentuknya, sahabat, adalah untuk mencoba menggunakan logika dan akal sehat kita, melihat argumentum orang lain dan dalil orang lain, apakah rasional atau irasional, dan apakah itu bisa diterima akal sehat publik, ataukah hanya akal-akalan, atau permainan silat lidah, atau permainan silat hukum, atau silat politik, dan permainan silat-silat lainnya. Dalam hal ini, sahabat, saya mencoba melihat permainan silat hukum yang terjadi saat ini, yaitu menyangkut adanya persilatan hukum yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dalam sengketa di PT UN, yang menggunakan PT UN untuk mencoba mengoreksi putusan MK atau mengabaikan putusan MK. Itulah, sahabat, mengapa saya katakan tadi ada silat hukum atau atraksi hukum. Karena saya melihat, sahabat, bahwa ada upaya menggunakan PT UN mencoba mengkoreksi, bahkan membatalkan putusan MK terhadap penetapan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang sudah diputus beberapa waktu yang lalu. Dapat kita lihat, sahabat, dari gugatan perkara nomor 133 garing G garing TF garing 2024 garing PT UN titik Jakarta, di mana, sahabat, kalau kita melihat secara eksplisit di dalam amar gugatannya yang mereka harapkan untuk diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, ada dua yang menjadi krusial dan perdebatan, yang menurut saya inilah salah satu, sahabat, atraksi atau dapat dikatakan perbuatan silat hukum. Dalam amar gugatan nomor 133 ada dua yang krusial, sahabat, yaitu: satu, penggugat mengharapkan atau meminta, yaitu memerintahkan KPU Republik Indonesia menunda pelaksanaan keputusan KPU RI nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang kedua, memerintahkan KPU atau tergugat untuk melakukan tindakan mencabut atau mencoret pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming berdasarkan suara terbanyak sebagaimana pada keputusan KPU RI nomor 360 tahun 2024. Inilah, sahabat, tadi mengapa saya katakan ada akrobatik hukum atau perbuatan silat hukum, seperti pendekar ingin menggunakan jurus-jurusnya, sahabat, jurus-jurus hukum atau akrobatik hukum. Inilah alasan saya tadi mengatakannya, sahabat, karena gugatan PT UN diharapkan, ini, sahabat, diharapkan bisa menganulir putusan lembaga Mahkamah Konstitusi atau peradilan Mahkamah Konstitusi yang setara dengan Mahkamah Agung, sahabat. Artinya, sahabat, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi no banding dan final, executable. Artinya, suka atau tidak suka, putusan Mahkamah Konstitusi itu haruslah dilaksanakan dengan itikat baik oleh siapapun, oleh lembaga negara
atau oleh apapun yang ada di Republik Indonesia ini. Sehingga sahabat, dengan putusan MK, tidak ada alasan DPR MPRI untuk tidak melantik pasangan wakil presiden terpilih, yaitu Gibran Rakabuming. Seandainya pun sahabat ada putusan PT UN ini, misalnya seandainya putusan PT UN sebagaimana cita-cita dan harapan penggugat untuk mencoret atau membatalkan pasangan wakil presiden, yaitu Gibran Rakabuming, maka putusan ini tidaklah dapat dilaksanakan dalam waktu 20 Oktober 2024. Artinya sahabat, bahwa pelantikan itu tetap harus terjadi sampai ada putusan inkrah untuk bisa menyatakan bahwa itu tidak dapat dilaksanakan. Itulah sebabnya sahabat-sahabat, ketika kami menjadi mahasiswa, kita telah mendapatkan satu pelajaran hukum mengenai kompetensi absolut. Mengapa sahabat-sahabat harus dimengerti apa yang dimaksud dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif? Kompetensi absolut sahabat membagi peradilan menjadi 4 berdasarkan kewenangan atau kompetensinya untuk melihat objek perkara yang diajukan atau materi perkara atau pokok sengketa, yaitu pertama pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, pengadilan negeri, dan peradilan militer. Menjadi pertanyaannya sahabat, ketika sudah ada undang-undang pemilihan presiden, dan di sana dikatakan jika terjadi soal atau apapun terkait pemilihan umum presiden dan wakil presiden, maka di sana telah ditentukan secara eksplisit kewenangannya adalah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Karena itulah salah satu bagian tugas pokok dari Mahkamah Konstitusi untuk diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sahabat-sahabat, bahwa masalah 2 amar gugatan dari pemohon dalam sengketa di PT UN yang diajukan oleh partai politik, yaitu tadi memerintahkan KPU, kemudian memerintahkan KPU untuk mencoret atau mencabut pasangan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Subianto yang sudah ditetapkan berdasarkan putusan KPU nomor 360 2024, tidaklah menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara, tetapi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Demikianlah sahabat pemaparan singkat saya ini, agar kita masyarakat tidak gampang terprovokasi atau tidak gampang tergoda oleh dalil-dalil politik yang mereka coba menggunakan bumbu-bumbu politik pupu papa, politik dinasti, politik jet pribadi, dan jet yang lain untuk membumbui atau membuat dorongan publik agar masyarakat mendorong agar putusan PT UN ini dianggap menjadi suara publik, sehingga nanti diharapkan hakim peradilan tata usaha negara Jakarta terpengaruh atau bisa dikatakan melihat suara masyarakat. Akibatnya sahabat, jika PT UN karena mendengarkan suara-suara masyarakat yang tidak tadi melihat secara hukum secara objektif, maka itu bisa merusak sistem hukum kita atau bagaimana cara berhukum kita di kemudian hari. Demikianlah sahabat pendapat singkat ini saya sampaikan, agar kiranya kita masyarakat yang sudah menggunakan hak politiknya, menggunakan suaranya, memilih pasangan presiden yang terpilih Prabowo Gibran, agar kita dapat menggunakan hak kita. Ini adalah hak konstitusional kita untuk memberikan pendapat, memberikan pembelaan-pembelaan, memberikan argumen-argumen hukum untuk menyatakan bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh KPU, bahwa apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, itulah yang menjadi hak kita yang harus dilaksanakan oleh negara, yang harus dilaksanakan PR untuk dilantik
pada tanggal untuk melantik presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2024 yang akan datang. Semoga sahabat, apa yang saya sampaikan dalam video singkat ini menjadi satu pandangan, satu pendapat bagi kita semua yang sudah memberikan suara kepada pasangan Prabowo Gibran, agar kita juga tidak terbawa dengan berbagai argumen-argumen politik membabi buta dan termasuk menggunakan akrobatik, tidak tertarik dengan mereka yang menggunakan akrobatik hukum atau apapun dan lain sebagainya. Salam bagi kita semuanya.